kuncinya Anda membayar, Anda mengeluarkan dana untuk pemasangan iklan. Selebihnya ada suatu dalam hal ini bisa dimuat nanti di dalam surat kabar ataupun di majalah kalau zaman dulu ya, maka di media sekarang adalah media online, yaitu Anda membeli space, ya itu harus dibayar sebagaimana layaknya membayar Anda untuk iklan. Itulah yang disampaikan di dalam periklanan. Dan yang selanjutnya, ini yang paling penting ketika Anda mencermati apakah karya itu merupakan karya jurnalistik atau karya iklan. Biasanya itu ada identifikasi di dalam akhir daripada tulisan atau narasi tersebut. Is the difference dalam to writing Indonesian itu wartawan, redaksi, press release dan advertorial itu memiliki kode-kode yang berbeda di akhir daripada penulisannya. Ya seperti nomor 1 kode penulis ada FYD, itu adalah staf redaksi atau wartawan yang di situ. Terus yang kedua kalau ada ART, biasanya kita menulis ART. Antara itu adalah kantor berita yang ada di Indonesia atau mungkin BRN, kantor berita bernama yang dari Malaysia atau CNN News dan segala macam. Kedua B11 itu merupakan staf redaksi yang hanya internal redaksi yang memahami bahwa B11 itu adalah kode yang ada di situ. Dan yang selanjutnya biasanya kita kasih tanda bintang dalam kurung. Kalau Anda nanti mengirimkan press release atau siaran pers, ketika saya jadi wartawan maka kodenya akan saya ubah menjadi bintang dan saya tulis atau key, berarti itu berita dari Anda. Ya, terus dan yang terakhir itu adalah bentuk penulisan yang sifatnya advertorial dengan kode ADF. Nah, sebagai praktisi PR kelak, Anda akan dihadapkan dengan kode-kode yang sedemikian rupa agar Anda aware mulai dari sekarang sebelum masukin kepada industri. Di samping Anda bisa menulis atau dengan baik, Anda juga dituntut teliti untuk mendeteksi karya-karya apakah yang ada di dalam tulisan tersebut. Ini yang paling dilakukan. Nah, di dalam konsep selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk intro di dalam teknik penulisan advertorial. Pertama adalah bentuk intro itu kalau Anda main musik, ya kan ada pembukaannya ada intro gitu kan, nggak langsung vokal yang masuk ya, tapi minimal intro itu kan masuk. Begitu juga dalam tulisan. Pertama yang dimaksud dengan gaya penulisan feature itu adalah penulisan karangan khas. Jadi feature itu adalah bentuk. Jadi Anda memasukkan fakta dan Anda boleh beropini terhadap fakta ini. Ya misalnya contohnya apa? Biasanya feature itu terkait dengan human interest. Contohnya seperti apa sih Pak? Penulisan misalnya ada tukang jualan pisang menggunakan sepeda, orangnya sudah usia 87 tahun. Kan ada nilai human interest yang ketika kita tulis. Nah biasanya kita bikin dalam karya namanya feature karangan khas yang terkait dengan namanya human interest. Nah di dalam konsep advertorial itu ada juga hal yang sama. Kita bercerita secara naratif. Naratif itu bercerita. Ceritanya seperti apa sih? Narasi itu kan bercerita. Dengan Anda narasikannya seperti apa? Orang itu tidak bisa melihat. Orang itu dalam posisi kelaparan. Orang itu tidak bisa sembuh dari penyakit. Itu kan naratif. Dengan terus yang di awal dengan pertanyaan, sudahkah Anda hari ini bahagia? Ya, kebanyakan orang jadi sukses menjadi bahagia, makanya orang di mana-mana pun nggak pernah bahagia. Karena bahagia dari hati ya. Kalau Anda mau di mana pun pengen bahagia, nggak akan bahagia karena hati Anda kan bahagia. Bahagia dari hati. Ya kan, orang bahagia pasti sukses dan sukses belum tentu bahagia. Orang boleh cari bahagia, cari sukses. Ya, silakan. Ya, yang selanjutnya itu pertanyaan kedua adalah kutipan. Kutipan biasanya itu dikutip dari sesuatu yang ada pernyataan besar atau mungkin kayak semacam kayak dunia jurnalistik dicoba di branding menjadi bentuk itu. Dan tetap kata kuncinya Anda membayar, Anda mengeluarkan dana untuk pemasangan. Selebihnya ada suatu
Dalam hal ini bisa dimuat nanti di dalam surat kabar ataupun di ada kalau zaman dulu ya, maka di media sekarang adalah media online dan itu Anda menulis space ya. Dan itu harus dibayar sebagai masalah yang membayar pada kebutuhan. Itulah yang disampaikan di dalam berita. Dan yang selanjutnya, ini yang paling penting ketika Anda mencermati apakah karya itu merupakan karya jurnalistik atau karya tulisan, biasanya itu ada identifikasi di dalam akhir daripada tulisan atau narasi tersebut. Is the difference dalam the writing animation itu di wartawan, redaksi, press release dan artikel itu memiliki kode-kode yang berbeda di akhir daripada tulisan. Ya seperti nomor satu kode penulis ada editing itu adalah staff redaksi atau wartawan di sini. Terus yang kedua kalau ada ASD misalnya kamus ID antara kantor berita yang ada di Indonesia atau mungkin BNN kantor berita bernama yang dari Malaysia atau CNN News dan segala macam. Kedua yang sebelah itu merupakan staf redaksi yang hanya internal redaksi yang memahami bahwa bisnis kode yang ada di sini. Dan yang selanjutnya biasanya kita kasih tanda bintang dalam buku. Kalau Anda nanti mengirimkan press release atau siaran pers, ketika saya jadi wartawan maka kodenya akan saya ubah menjadi bintang dan saya tulis atau dari itu tidak ada yang ya. Terus dan yang terakhir itu adalah bentuk penulisan yang sifatnya editorial dengan kode akhir. Nah, sebagai sikap fisik adalah Anda akan dihadapkan dengan kode-kode yang sedemikian rupa agar Anda aware dari segala sebelum masukin kepada industri. Di samping Anda bisa menulis atau dengan baik, Anda juga teliti untuk mendeteksi cara-cara yang ada di dalam tulisan. Ini yang kami lakukan. Nah, di dalam konsep selanjutnya kita akan melihat